ditemuinya Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, ada apa nih? Tidak ada ya Rasulullah, aku hanya ingin mengunjungimu. Tapi tahu Rasulullah apa? Lain roman mukanya. Kalau mau ngomong, ngomonglah, kata Rasulullah. Diam aja Ali. Langsung ditembak oleh Rasulullah. Kau mau melamar Fatimah kan? Langsung, oh iya ya Rasulullah. Apa yang kau punya? Kau kan tahu hidup aku Rasulullah, aku tidak punya apa-apa untuk mas kawinnya. Baju besi yang aku kasih dulu masih ada, kata Rasulullah. Masih Rasulullah, jadikan itu mahar. Mudah anak Rasulullah. Walaupun Rasulullah menganjurkan mas kawin itu mahal, tapi Rasulullah mempraktekannya mudah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah senantiasa mencurahkan nikmat iman kepada kita semua sehingga mudah kita untuk datang masjid dan duduk menjelang syuruk ini. Semoga ini semua menjadi tambahan pahala di sisi Allah dan menjadi sebab diampuni segala dosa dan dimudahkan kita untuk masuk surga insyaallah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat kepada Rasulullah yang kita berharap dapat meneladani akhlak luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada anak Rasulullah yang terakhir, yang keturunannya berlanjut hingga saat ini, yaitu Fatimah Zahra. Jadi dari Fatimah inilah keturunan Rasulullah berlanjut sampai hari ini. Jadi para habaib yang ada dimanapun itu keturunannya dari Fatimah, karena hanya beliau yang hidup anak Rasulullah setelah wafat Rasulullah. Kemudian dari beliau ini ada anak, nah anaknya itulah yang berketerusan sampai sekarang. Rasulullah memuji Fatimah ini dengan mengatakan, Allah murka Fatimah bila engkau murka, Allah ridho bila engkau ridho. Itulah kedudukan Fatimah di hati Rasulullah SAW. Makanya Bu ya, para sahabat itu kepada keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah ini memang luar biasa hormatnya. Apalagi setelah Rasulullah mengatakan kepada Fatimah seperti ini, semakin jelaslah kita bahwa kedudukan Fatimah ini sangat dekat kepada Rasulullah. Sampai Rasulullah katakan, kalau kau murka Fatimah, Allah murka. Kalau kau ridho, Allah ridho. Artinya akhlak Fatimah ini betul-betul akhlak yang sangat mulia, sehingga memiliki kedudukan di sisi Allah. Setelah itu, kalau Rasulullah datang dari perjalanan Pak, misal dari luar kota sampai ke Madinah, bukan ke rumah istri Rasulullah Pak, sholat dulu 2 rakaat di masjid. Jadi pulang dari perjalanan, sholat dulu 2 rakaat. Setelah itu pergi ke rumah Fatimah. Setelah puas di rumah Fatimah, baru Rasulullah pergi ke rumah istrinya. Kalau orang jahiliyah benci sama anak perempuan, tapi Islam mengangkat derajat anak perempuan. Sampai kata Rasulullah, orang tua yang punya 2 orang anak perempuan, sabar dia mendidiknya, dinding baginya di neraka. Tapi kalau orang jahiliyah, malu dia punya anak perempuan. Sampai sekarang pun kadang kita Bu ya, ditanya orang, berapa orang anak? 2 orang. Apa putra putri? Putri dua-duanya. Cobalah lagi nanti dapat anak laki-laki. Benci seolah dengan anak perempuan ini. Jadi kalau ada yang masih seperti ini, masih ada sifat jahiliyah di dalam dirinya. Jadi dalam Islam itu laki-laki, perempuan, iman, takwa kepada Allah, mulia di sisi Allah. Begitu juga Pak, kadang Rasulullah itu begitu ketemu Fatimah, beliau
mengajarkan kepada umatnya, kepada anak perempuan itu begitu ketemu dicium. Jadi Rasulullah itu selalu kalau jumpa Fatimah dia cium keningnya. Penyayang Rasulullah itu. Makanya kalau bapak ini dibawa sama anaknya, tidak baik dia sama anaknya, tidak mau mencium anaknya, Bu. Ini yang kata Rasulullah, mungkin Allah sudah mencabut rasa sayang dari hati. Kan ada, Bu, ya, waktu melihat Rasulullah main-main, Pak, sama anak, sama cucu dicium oleh Rasulullah. Kata orang, kami sebelah anak belum pernah kami cium satu pun lagi. Kata Rasulullah, Allah tidak akan sayang kepada orang yang tidak penyayang. Jadi seorang bapak dia harus mencium anaknya. Jadi jangan sampai tidak dicium. Ini saking wibawanya, Bu, ya. Kadang sampai berdoa, anak mudah-mudahan tak pulang ke bapak aku. Asal pulang risau hati ya, Pak. Dia tidak dekat aja. Sudah itu kalau dia udah tua, menuntutlah anak untuk berbakti sama dia, itu kadang kacau ya. Dia tidak sayang sama anaknya. Itu anaknya udah kerja, dia pula yang paling banyak menuntutnya, Pak. Disuruhnya anak yang berbakti sama dia. Namanya tidak dekat, bagaimana coba mau berbakti anak ke orang tua. Kemudian, Bu, Rasulullah ini memberi julukan kepada Fatimah itu Ummu Abiha, ibu ayahmu. Nah, maksudnya begitulah Rasulullah saking sayangnya, dianggapnya anaknya ini adalah ibu dari ayahmu. Nah, sayang betul Rasulullah kepada Fatimah ini. Jadi waktu Ali dan Fatimah ini sudah cukup umur untuk kawin, Ali sama Fatimah ini mencintai dalam diam. Jadi tidak pernah mengungkapkan, tidak pernah memperlihatkan. Jadi kalau anak muda punya rasa seperti ini, waduh, ini berkah rumah tangganya sampai akhir. Jadi sama-sama tidak pernah ngomong, sama-sama mintanya kepada Allah. Padahal Fatimah ini sebelumnya pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi bagi para sahabat itu hal biasa, Bu. Aisyah anak Abu Bakar nikah sama Rasulullah. Kemudian Fatimah itu pernah dilamar oleh Abu Bakar Siddiq. Kalau di zaman sekarang tabu tuh, Bu. Kalau di Arab itu hal yang biasa waktu itu. Kalau di Indonesia berontak, masalah anak menantunya pula. Macam mana nanti cara memanggilnya itu gitu ya, Bu, ya. Apa yang mau dipanggil? Kan ada juga orang bingung, Bu. Dia menikah sama atu-atu. Kemudian dia punya anak atu nih, perempuan ini punya anak, nikahlah sama anak atu tuh. Jadi akhirnya kacau jadinya, Bu. Kacaunya itu apa? Selain nanti kalau orang ini beranak dia jadi nenek, sekaligus menjadi ibu tiri, itu jadinya, Bu, ya. Kacau ya dia. Nah begitu juga nih, Bu, kalau di sekarang ini akan kacau jadinya. Tapi waktu itu hal yang biasa, Pak. Abu Bakar dilamarnya Fatimah, tapi ditolak oleh Rasulullah. Padahal kedudukan Abu Bakar ini kan tinggi nih, Pak, ya. Tapi ditolak oleh Rasulullah. Setelah Abu Bakar mencoba melamar Fatimah, setelah itu siapa, Bu? Umar bin Khattab melamar Fatimah, pun ditolak oleh Rasulullah SAW. Jadi waktu Abu Bakar melamar Fatimah itu apa doa Ali, Pak? Ya Allah, Abu Bakar lebih pantas daripada diriku. Jika Abu Bakar yang kau perkenankan, ya Allah, aku ikut bahagia karena semua pasti yang terbaik darimu. Begitu Umar yang melamar Fatimah, doa Ali juga gitu, Pak. Umar jauh lebih baik daripada diriku, ya Allah. Bila jadi Umar dengan Fatimah, berkahilah rumah tangganya. Kalau kita menangis bungkam dibuat itu, Pak. Sekarang nih, Bu, ya, apalagi anak sekarang nih, Bu. Kalau galau tuh nih lemah betul, menangis lagi gitu. Chat saya dari bulan Oktober tidak pernah dibalas.
Cuman aja dibaca tapi tidak pernah dibalas, menangis cerita itu semua. Paling tidak perjuangan saya dihargai gitu. Kan itu ya Pak ya. Begitu lemahnya sekarang ini Pak. Nah, jadi Ali berdoa kepada Allah, dia lebih pantas daripada aku. Dia lebih pantas daripada aku. Kalau kita bercerita sama orang tua, tidak ada otak, tidak berpikir dia umur udah berapa, dipinang lah Fatimah. Kadang heran aku dengan orang tua nih, tapi sahabat tidak Pak. Legowo hati ya, kalau untuk masalah pernikahan. Akhirnya datanglah orang yang dekat sama Ali. Ali, lamarlah Fatimah tuh. Apa juga lagi? Kata Ali, aku siapa? Fatimah itu siapa? Jadi tak pantas rasanya Fatimah itu untuk aku. Dia anak Rasulullah. Datang aja lah dulu, temui Rasulullah tuh. Menggigil Ali, ditemui Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ada apa Ali? Tidak ada Rasulullah, aku hanya ingin mengunjungimu. Tapi tahu Rasulullah lain roman mukanya. Kalau mau ngomong, ngomonglah kata Rasulullah. Diam aja Ali. Langsung ditembak oleh Rasulullah. Kau mau melamar Fatimah kan? Langsung, iya ya Rasulullah. Apa yang kau punya? Kau kan tahu itu aku Rasulullah. Aku tidak punya apa-apa untuk mas kawinnya. Baju besi yang aku kasih dulu masih ada, kata Rasulullah. Masih Rasulullah. Jadikan itu mahar. Mudah nak Rasulullah. Walaupun Rasulullah menganjurkan mas kawin itu mahal, tapi Rasulullah mempraktekannya mudah. Pakai baju besi aja Bu. Ini sekarang lagi viral Bu ya. Tidak jadi nikah gara-gara calon istri minta sertifikat rumah orang tua laki-laki. Akhirnya tetap dijadikannya acara itu walaupun sendiri laki-laki itu duduk di pelaminan terjadi. Karena undangan udah disebar, tenda udah dipasang, makanan udah dimasak, tamu-tamu sudah mulai datang. Karena udah mau di hari H Pak, perempuan ini membatalkan karena tidak ada sertifikat rumah. Jadi mas kawin ini minta anak laki-laki ini tidak mungkin lah sertifikat rumah bapak saya lah saya kasih. Ya tetap dijadikannya acara. Nah Rasulullah tidak memberatkan masalah mas kawin. Kita kadang-kadang sampai tidak menjadi gara-gara itu. Orang Melayu satu, orang kita Minang satu. Adat orang Melayu perempuannya dijemput. Adat orang kita Minang laki-lakinya dijemput itu tidak jadi Bu, jemput menjemput aja dia tuh atau ada berkelahi ini mama dia kan. Oh tidak bisa tuh, kalau tidak begitu tidak bisa tuh, akan kacau jadinya Bu. Itu yang kadang menyulitkan tuh Pak kan. Rasulullah Bu, pakai baju besi Pak, berapa baju besi cuma murah bagi Rasulullah. Walaupun Rasulullah menganjurkan kalau bisa mas kawin itu mahal, tapi Rasulullah untuk diri beliau karena apa? Ali orang yang baik akhlak dan agamanya. Karena pesan Rasulullah memang dinikahi perempuan itu atau laki-laki itu karena ketampanan, kedudukan, harta, agama. Tapi pilihlah karena agamanya kau akan selamat. Jangan pesan Rasulullah, apabila kalian telah menemukan laki-laki yang baik akhlak dan agamanya, segera nikahkan. Jadi tidak perlu minta banyak-banyak lagi Pak. Akhlak, agamanya bagus. Cuman itu payah dalam prakteknya Pak. Kadang saya tengok Bu ya, ibu-ibu ini kan suka berbangga-bangga dia Pak. Asal menantu. Kalau menantu saya yang pertama tuh, di Amerika sekolahnya gaji besar 1 bulan. Kan suka bangga-bangga gitu ya Bu ya. Kalau orang kawin tuh yang ditengoknya apa pertama Pak pelaminannya biasa aja pelaminannya katanya menantu kaya. Terus tengok tuh makanannya rendangnya keras ya Kak ya. Rendang jadi bicara sudah tuh buncisnya udah agak bubui. Itu tuh Kak.
Ditanya tuh Pak, apa tadi lauk di sana, misalnya nak ke sana, mantap loh kalau datang di hotel mah lauknya 8 macam, oh ya kaya menantu. Itu ukurannya Bu. Tapi kalau misal lauknya apa tadi, rendang sama kerupuk kayaknya itu ada apa, gulai nangka sedikit, susah nampaknya menantu. Itu langsung wah ke situ ya. Tapi ada seorang kiai Bu ya, dia nyari menantu, ditanyanya ke anak perempuannya, udah ada yang kau suka? Sudah Pak, dia suka sama kau, suka, suruh dia ke rumah. Yang ditanyakan kiainya apa Bu? Kamu sholat berjamaah atau tidak? Berjamaah Pak Kiai. Datang ke masjid kapan? 10 menit sebelum azan. Malam tahajud tak? Tahajud Pak Kiai. Nah, bisa jadi menantu saya. Itu aja Bu. Ditanya orang apa itu aja? Kalau orang udah 10 menit sebelum azan udah di masjid ya, dijamin orang baik. Rezekinya akan dijamin oleh Allah. Tahajud malam rajin, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Apa guna lagi, bakal kaya juga dia. Nah, itu ukurannya Bu. Kalau kita kan kerja di mana, berapa gaji 1 bulan, anak ibu ini dia banyak mintanya, nah, dia tidak bisa makan beras-beras bulog nih dong, gitu kan dari awal tuh Pak. Nah, itu dia tidak pandai masak, jangan disuruh. Nah, banyak lah Bu, banyak syarat-syaratnya itu Pak. Nah, Rasulullah cuma apa Bu? Baju besi, bawa baju besi itu kemari Ali. Dibawa oleh Ali, diadakanlah perhelatan sederhana. Cuman waktu dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah, Fatimah, aku akan menikahkanmu dengan laki-laki yang paling terdepan akhlak dan agamanya. Langsung nangis Fatimah. Disangka Rasulullah nangis itu karena tidak mau Pak, rupanya terharu Bu, karena sudah lama sebetulnya menyukai Ali. Ini yang dikatakan mencinta dalam diam tuh. Akhirnya dipertemukan oleh Allah. Jadi Fatimah pernah mengerjai Ali Bu, sampai ngamuk Ali Pak. Aku pernah jatuh cinta kepada seorang laki-laki sebelum dirimu Ali. Ngamuk Ali Pak. Siapa tuh? Orangnya kau Ali. Itu gitu ya. Karena memang dia sudah pernah mencintai sebelum menikah, cuman didiamkan. Nah, disitulah Bu ya, begitu menikah Ali dan Fatimah. Ini cara Rasulullah Pak, setelah dia menikahkan Ali dan Fatimah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah masuk ke kamar mereka berdua, kemudian dipegang kepalanya oleh Rasulullah. Ya Allah, berkahilah mereka berdua, berkahilah anak keturunannya. Nah, ini perlu juga diamalkan oleh orang tua yang akan menikahkan anak. Setelah anaknya menikah, mau malam pertama, ayahnya memegang kepala anak-anak dan menantunya. Ya Allah, berkahilah mereka, berkahilah keturunan mereka. Nah, itulah doa Rasulullah kepada Ali dan Fatimah ini. Dapat doa Rasulullah atau doa seorang ayah, karena yang namanya ayah ini Pak, pasti dia doanya itu sangat-sangat ikhlas, apalagi itu anak perempuannya. Karena cinta pertama anak perempuan ketika dunia adalah ayahnya. Jadi makanya rata-rata anak perempuan itu dekat kepada ayahnya. Dan ayahnya pun sangat mencintai anak perempuannya. Didoakan jalan anaknya, dua-duanya menantunya. Berkahilah mereka, ya Allah, berkahilah keturunannya. Nah, kemudian di rumah Fatimah itu tetap melakukan sebagaimana istri-istri lainnya. Jadi segala pekerjaan rumah itu dilakukan oleh Fatimah. Mulai memasak, apalagi memasak waktu itu sangat capek Pak ya, karena harus menggiling gandum dulu, ditumpuk dulu. Kalau kita kan udah jadi beras di kedai, tinggal masak. Ya, waktu itu seperti itu, tumpuk gandum dulu digiling, kemudian kurma dihancurkan untuk ngasih makanan kuda Ali,
Jadi cukup letih, cukup susah lah waktu itu. Apakah pernah Fatimah ini mengeluh? Pernah. Nah, jadi inilah pesan Rasulullah kepada perempuan. Jadi walaupun Rasulullah itu sayang kepada anaknya, Pak, tapi dia tidak manja-manja. Bagaimana istri-istri yang lain di rumah sama suaminya menyapu, menyuci, memasak, Fatimah juga melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya dapatlah kabar bahwa Rasulullah SAW banyak mendapatkan tawanan perang, Pak. Kalau tawanan perang itu kan dijadikan budak, kalau tidak dijual, kalau ada kaya keluarganya ditebus. Senang hati Fatimah, mintalah satu orang untuk membantu di rumah. Pergilah Fatimah ke sana, Bu. Begitu nengok Rasulullah tuh, Pak, berat lidahnya mau ngomong dikarenakan kewibawaan Rasulullah ini. Dia kadang, Pak, ada orang ini wibawa dia, jadi kita tuh mau ngomong segan ya dia, Pak. Ini orang-orang tertentu nih, Bu, ya. Waktu sebelum jumpa sama dia rasanya mau ngomong, pas jumpa berat ngomong. Kalau saya lihat ada nih beberapa hari ini tayangan, sebelum berjumpa saya injak lehernya. Jumpa sama saya injak leher. Jumpa, Bu, dia gini sebetulnya, Bang, kita takut. Tapi mau nginjak leher saya kalau jumpa, dia gini sebetulnya, banyak kayak gue. Kalau sebelum jumpa boleh lah itu. Akan banyak orang kita seperti itu. Dia naik bus lantai 2, dari atas meludah orang ke bawah, teriak dari bawah. Sekali ya, aku tengoklah 3 kali aku turun ke atas nanti. Kena ludah lagi, Bu. 2 kali. Meludah lagi 3 kali, berhenti berhenti sopir, naik dia ke atas lantai 2. Siapa yang meludahkan saya tadi? Datang orang, Pak. Aku mau apa kau? Tidak ada kena saya di bawah, Pak. Kena muka saya. Lembut, Pak. Tadi muka main. Sangka iyalah kau berani kan. Nah begitu juga, Bu. Kalau kayak presiden kita dulu Pak SBY, itu wibawanya kan tinggi itu, Bu. Sampai kadang anggota dewan kalau ada Pak SBY di dalam ruang sidang tuh patah-patah lidahnya ngomong, Pak, karena betul-betul wibawa. Jadi berat kita di tanah Rasulullah. Ada apa, Fatimah? Tidak, ayah, aku hanya ingin mengunjungimu. Ditutup sama Fatimah, tidak berani ngomong. Pulang dia cerita dia sama Ali, berdua kita pergi ya. Berat aku di rumah Ali, memasak, menumbuk gandum nih. Jadi kalau ada budak yang membantu kan enak. Begitu Ali pergi sama Fatimah, akhirnya baru agak berani ngomong. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, Fatimah ini di rumah semua dikerjakan sendiri, memasak, mencuci, menyapu, menyiapkan makanan kuda. Jadi kami kesini kan dengar tawanan perang lumayan banyak. Boleh enggak minta satu untuk membantu di rumah? Apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Tidak. Bahwa seluruh petawanan ini akan dijual kalau tidak ada yang menebus, dan uangnya untuk ahlus sufah, orang-orang miskin yang tinggal di masjid. Itu yang ahlus sufah itu. Mereka memang tidak ada kerjaan, hidup mereka ditanggung oleh orang-orang Islam. Jadi jangan sampai kita nengok, Bu, ada orang Islam yang memilih untuk hidup miskin. Kadang kan kita meremehkan orang kerja, dia duduk-duduk aja di masjid. Ada memang rombongan ahlus sufah itu memang mereka itu kerjanya ibadah. Jadi dia tinggal di sisi masjid, memang kerja mereka itu ibadah. Dan Rasulullah tidak mungkin mereka, padahal kan ada juga hadis, Pak, semulia-mulia orang bekerja gitu. Tapi ada juga memang orang yang memilih itu seperti itu, dan kita tidak bisa juga menyalahkannya. Nah kemudian, tapi dengan syarat tadi, Bu, dia pun tidak mengeluh pula.
udahlah memilih hidup miskin ibadah, tapi suka nyusahin orang lah Pak. Tiap jumpa orang minta duit uang untuk beli beras, itu nggak bisa tuh. Kalau memang berani hidup seperti itu, pandai-pandai lah. Kalau ada dikasih orang alhamdulillah, kalau enggak jangan meminta. Ini kalau meminta hilang kemuliaannya jadinya Pak. Setelah itu Bu, kata Rasulullah, tidak Fatimah. Baru disampaikan Rasulullah, Fatimah, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, puasa, haji, melainkan dihapusnya karena letihnya engkau bekerja di rumah, melayani suami, memasak, mencuci. Dengan keletihanmu itu terhapus dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh sholat, puasa, zakat, haji. Artinya laki-laki yang letih bekerja, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi jangan salah lagi Bu, ternyata perempuan letih bekerja di rumah akan dihapuskan dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat. Berarti kan besar dosa itu, tapi memang tidak disebut dosanya apa Bu. Laki-laki yang letih bekerja, ada sahabat Rasulullah pulang Rasulullah dari perang Tabuk, disalaminya Rasulullah, ditarik Rasulullah tangan Rasulullah karena terkejut Pak. Tangan ini seperti kulit kayu Pak rasanya tuh. Itu terkejut Rasulullah, tarik Rasulullah. Maaf kata Rasulullah, kenapa keras betul telapak tanganmu? Aku bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah dari pagi sampai sore untuk makan istri dan anak. Diambil Rasulullah tangan itu Pak, dicium oleh Rasul. Inilah satu-satunya Rasulullah mencium tangan sahabat. Dicium ke muka itu diangkat oleh Rasulullah. Lihadhihi yadun la tamassaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Itulah yang menyemangati kita kerja jadinya. Karena terhapus dosa-dosa. Nah Fatimah akhirnya menyadarinya, berarti memang berletih-letihnya istri di rumah nilainya sama dengan jihad fisabilillah, terhapus dosa-dosanya. Pulanglah mereka berdua ke rumah Pak, tapi agak kecewa, agak sedih terasa oleh Rasulullah. Deh pasti anakku sedih nih, kecewa karena aku tidak memberikan budak kepadanya. Jadi Rasulullah itu kalau ngasih tahu ke sahabat ringan-ringan, tapi kalau untuk beliau sendiri, untuk anak-anak beliau betul-betul agak diketatkan Pak. Sayang tapi diketatkan. Padahal kan kalau yang lain tidak apa masalah sama Rasulullah, mau punya pembantu, mau punya budak, tapi untuk Fatimah tidak mau Rasulullah. Datang Rasulullah ke rumah Fatimah. Waktu itu mereka begitu melihat Rasulullah langsung berdiri. Kata Rasulullah, tidak, duduk saja, kalian duduk saja. Didekati oleh Rasulullah, tidur Rasulullah di antara mereka berdua, Ali, Fatimah. Jadi kata Rasulullah, mau enggak aku tunjukkan satu amalan yang lebih baik daripada budak yang kau minta? Kata Fatimah, mau ayah, aku mau. Maka kata Rasulullah, sehabis engkau sholat, bacalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali. Dan sebelum engkau tidur, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Maka kata Ali, sejak itu aku tidak pernah meninggalkan amalan ini. Makanya Bu, sehabis sholat berjamaah, sehabis sholat fardu, kita mau baca zikir subhanallah 10 kali pun tidak ada masalah. Daripada subhanallah 33 kali tapi mulutnya goyang lagi Pak. Kan orang banyak ngejar jumlah Pak. Penting jumlah 33 kali. Macam kita ini kan enak nih Bu, ini standar nih Pak, imam kita Pak. Subhanallah. Jelas yang dibilang. Macam di masjid
kantor gubernur itu imamnya juga gitu Pak. Zikir bersama tuh betul-betul jelas. Tapi kalau orang yang muak orang mau makan mama zikirnya. Nah, kalau mau zikir ya tenang, ingat Allah itu kan tenang Pak. Saya kalau udah dengar zikir-zikir macam itu Pak ya jelas-jelas tuh senang ngikutnya Pak. Terasa Bu. Jadi tidak perlu kalau kita rasanya 33 kali banyak rasanya kita mau buru-buru cukup baca 10 kali. Apakah hadis ini sahih? Hadis ini sahih. Hadis Bukhari nomor 6318, hadis Muslim nomor 2727. Jadi ini sahih untuk diamalkan. Ibu habis sholat zuhur mau cepat tapi bisa mengucapkannya dengan lambat. Subhanallah 10 kali selesai. Hadis sahih bisa diamalkan, tidak diragukan lagi. Tapi rasanya kita ada kegiatan kemana-mana baca subhanallah 33 kali ya. Jadi Rasulullah itu memberi kita pilihan. Kalau rasanya ada keperluan, nah segini aja. Bahkan ada nilai zikir Bu yang bisa mengalahkan duduk dari pagi sampai menjelang siang. Jadi waktu Rasulullah masuk rumah Ummu Habibah, dia sedang menghitung kerikil berzikir dari subuh, karena memang tidak ada kerjaan lain. Pas menjelang zuhur Rasulullah datang rumah sedang masih Pak berzikir. Kata Rasulullah, ingin tak aku tunjukkan amalan zikir yang mengalahkan dudukmu berjam-jam dari pagi. Apa itu Rasulullah? Subhanallah wa bihamdihi ada khalqi wa ridwan nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. 3 kali mengalahkan dudukmu yang berjam-jam. Adalah rasanya seperti itu. Jadi mana kita lapang, lengkapkan 33 kali subhanallah. Kalau rasanya sempit, daripada melaju, tetap baca perlahan. Kadang-kadang saya memperhatikan orang sholat sunat itu, dia ngejar jumlah gitu Pak. Jadi biar cepat. Pertama masuk masjid, sholat tahiyat dikejar dulu. Sudah itu sholat apa lagi rawatib. Kemudian pokoknya diburu gitu Pak, diburu. Tapi ini alhamdulillah masjid kita ngasih tenggang waktu yang cukup lama. Sama dengan masjid dekat Kapling Bu, itu antara azan dan iqamah itu hampir 15 menit. Dibiarkannya puas orang dulu, selesai dulu sholat sunat semua, dikasih 15 menit. Jadi orang bisa santai Bu. Sholat perlahan, saya ukur waktunya itu 8 menit, 2 rakaat 8 menit. Kalau kita slow, ada yang 6 atau 7 menit. 8 atau 7 menit, 2 sholat tahiyat sama sholat rawatib pas 15 iqamah orang. Macam di Mekah lah, antara azan iqamah mau setengah jam Pak kan? Biar orang puas itu. Tapi kalau di Pekanbaru jangan dibuat macam ini Pak. Ngamuk jamaah nih buatnya. Azan lagi. Oh itu azan lagi. Ada bahkan Bu masjid kuat betul mengamalkan apa nih Pak? Dia mainnya alarm Pak. Misalnya nih, saya sholat ceramah nih. Sebetulnya ada jeda 10 menit, tapi ada masjid yang tak mau seperti itu Pak. Pokoknya bunyi alarm berhenti ceramah. Maka saya amalkan juga itu sekarang Pak. Kita harus menghargai di mana. Karena saya lihat misalnya setelah ceramah ada orang sholat, segan saya Pak. Jadi begitu alarm berhenti. Tapi kalau di Masjid Nurul Yakin Bu, ceramah setengah jam setelah bunyi alarm tuh tidak ada masalah sama mereka. Duduk tuh. Tapi ada saya tandakan bapak-bapak satu. Pokoknya asal habis ceramah antara maghrib dan isya, begitu alarm berbunyi Pak, mau tanggung cerita kita tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nak ngamuk bapak tuh Pak. Dia alarm patokannya Bu. Sudah tuh kalau udah mau iqamah tuh Pak, udah berbunyi dia. Dia sendiri yang berbunyi. Dia alarmnya Pak. Azan lagi. Nah, dia alarmnya Pak. Azan lagi. Jadi ada yang seperti itu. Ada yang mengamalkan misalnya kalau sholat syuruk itu dilewatkan dari bunyi alarm 10 menit. Ada yang tidak juga begitu bunyi alarm berhenti. Atau ada juga. Jadi dua-duanya mana kita di mana tempat lah. Berbunyi alarm berhenti lah. Karena kalau ceramah ini banyak panjang muak lah orang-orang.
Nah kemudian Bu, yang berikutnya itu begitu sudah sampai masanya Fatimah melahirkan. Nah, ini amalan yang diajarkan Rasulullah Bu ya. Sebelum Fatimah ini melahirkan, disuruh oleh Rasulullah Ummu Salamah pergi ke rumah Fatimah, bacakan di sana ayat kursi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat yang disuruh Rasulullah membacakan ketika perempuan mau melahirkan. Nah, ini jarang-jarang mungkin kita mendengar ya. Rasulullah menyuruh Ummu Salamah pergi ke sana, kemudian bacakan untuk Fatimah ayatul kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itulah ayat untuk perlindungan ya Bu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri Pak, ayat kursi ini memang langsung iblis yang tertangkap. Kalau kita dengar hadis Pak ya, Abu Hurairah pernah menjaga gudang makanan, masuk pencuri Pak. Masuk pencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian katanya, keluarga aku sedang lapar, aku janji pokoknya aku tidak akan mencuri lagi. Ngadu Abu Hurairah besok ke Rasulullah, dia lapar ya Rasulullah, jadi aku lepaskan aja. Kau telah dibohonginya, nanti malam pasti dia datang balik. Lupa betul Bu, malam datang dia balik. Ditangkap lagi oleh Hurairah, kau tidak bisa mengelabui aku lagi. Memang betul keluarga itu kesulitan makanan sekarang. Jadi rupanya ada juga bangsa jin yang kesulitan makanan Pak. Jadi ngambil ke manusia. Masih dilepas oleh Abu Hurairah Bu. Kata Rasulullah, betul kata aku kan, dia datang lagi dan kau telah dibohonginya lagi. Dia pasti akan datang lagi. Begitu datang lagi, ditangkap betul oleh Hurairah, aku tidak akan melepaskanmu. Katanya, tolonglah lepaskan aku, akan aku tunjukkan kepadamu apa yang bisa membakar kami. Maka jin sendiri yang aku bacakan kami ayatul kursi, maka kami akan terbakar. Langsung lari dia dilepas. Disampaikan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau yang ini dia jujur. Nah, itulah dahsyatnya ayat kursi. Cuman yang membacanya ini memang betul-betul orang yang bertauhid tinggi. Kalau enggak Pak, macam diuji nyali itu Pak, capek baca ayat kursi Bu, santai aja jin, enggak kemana-mana dia Pak. Kita ruqyah orang pakai ayat kursi Bu, kadang apa kata jin nih, salah kalau cara baca itu. Tapi kalau orang yang bertauhid yang membacanya, ini baru akan berefek kepada dirinya atau kepada orang yang dibacakannya. Jadi inilah tentang Fatimah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sambung lagi dalam bab berikutnya itu di minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.